bahasan daripada kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar, di mana sampai kita di halaman 170. Ini berapa tadi? 137 ya. Dengan judul meratap dan menangisi mayit. Apa hukum meratap dan menangisi mayit? Boleh atau tidak kita itu menangis dan meratapi mayit tersebut? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wala ba'sa bil bukai 'ala al-mayyit min ghairi nawhin wala syaqqi jaybin wala darbi khaddin. Dan tidak mengapa menangis ke atas mayit. Jadi menangis terhadap kematian seseorang itu hukumnya la ba'sa ya. Hana masalah ya. Gitu. Min ghairi nawhin, tapi tidak nauh, meratap gitu kan, mengeluarkan apa namanya, ratapan, bersuara, suara ratapan. Wala syaqqi jaybin, tidak juga mengoyak kantong, mengoyak-ngoyak baju gitu kan. Wala darbi khaddin, dan tidak memukul pipi. Jadi menangis itu hukum asalnya tidak mengapa dalam ketika tertimpa musibah. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, yajuzul buka'u 'ala al-mayyiti qabla al-maut wa ba'dah. Boleh menangis ke atas mayit sebelum meninggalnya dia atau setelah meninggal. Jadi sudah meninggal pun boleh boleh menangisi mayit tersebut. Jadi ada apa namanya, pantangan yang mengatakan air matanya tidak boleh kena ke badan mayit. Kenapa, Pak? Itu sebenarnya pantangan yang perlu dikaji kembali larangannya. Amma qablahu, adapun bolehnya menangis ketika mayit belum meninggal, fali riwayati Anas. Ini berdasarkan riwayat Anas bin Malik. Apa kata beliau? Dakhalna ala Rasulillahi wa Ibrahim waladuhu yajudu binafsihi. Jadi kami, kata Anas, itu pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ibrahim anak beliau itu ketika itu sedang mengeluarkan ruhnya. Sedang akan mengeluarkan ruhnya. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Lalu jadilah kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air mata. Jadi boleh ya, masalah. Yakni tasilani, yakni mengeluarkan air mata tadi. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya. Wa amma ba'dahu, adapun bolehnya menangis setelah mayat meninggal, falima rawahu Anas aidan. Nah, ini juga berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik juga. Sama riwayat Anas. Qala, beliau berkata, syahidna dafna binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah menyaksikan penguburan anak perempuan Nabi. Jadi kata Anas tuh, waktu anak perempuan Rasul itu dikuburkan, kami menyaksikan itu. Fara'aitu 'ainaihi tadrifani. Saya melihat kedua mata Rasul itu mengalirkan air mata. Itu dia. Wa huwa jalisun ala qabrihi, sedang Nabi duduk
di dekat kuburnya, kubur anak perempuan beliau tersebut. Ini juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi riwayat Anas itu menjadi dalil bolehnya menangis ke atas seseorang ketika dia belum meninggal atau setelah dia meninggal. Kemudian wa fi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi itu zara qabra ummih, Nabi pernah berziarah ke kubur ibunya. Fabaka wa abka man haulahu, lalu Rasul menangis dan membuat menangis orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga dalil penguat, penyokong. Wa'lam, ketahuilah olehmu, kata Imam Al-Hisni, annal aula, bahwasanya yang paling utama itu adamul bukai ba'dal maut, tidak menangis setelah kematian seseorang itu lebih utama. Wa qad qala ba'dhum bil karahah, ada sebagian ulama yang mengatakan makruh menangis. Nah, cuma enggak sampai haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul, idza wajabat fala tabkiyanna bakiyatun, kalau telah meninggal, keluar ruh seseorang, maka janganlah wanita yang menangis itu benar-benar menangis. Nah, ini sanadnya sahih, melarang wanita untuk menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, gitu kan. Tapi yang jadi sasaran di sini wanita. Kenapa? Karena biasanya yang cepat menangis dan meratap itu wanita. Nah, gitu kan. Maka dia dilarang. Artinya kalau kita hanya sebatas menangis biasa, ini tidak sampai wilayah haram. Nah, gitu. Kalaupun dia menjadi dalil larangan, ini menunjukkan makruh. Kenapa? Karena Nabi ternyata menangis ketika anaknya meninggal dunia. Nah, gitu. Wa ma'na wajabat kharajat. Arti wajabat di sini keluar, kharajat. Wal buka ya, buka bil qasri ad-dam'u. Jadi kata-kata buka itu buka, al-buka ya, tanpa hamzah itu maknanya air mata. Wal buka. Wabil mad raf'u saut, kalau dia ditambahkan hamzah, buka, jadi maknanya meninggikan suara. Nah, gitu. Wa tahrumun nahiyatu 'alal mayyit, haram meratap ke atas mayit. Haram. Jadi meratap ini sepakat haram. Kalau menangis boleh. Wali sahibiha 'uqubatun 'azimah, orang yang meratap akan mendapatkan hukuman yang besar. Yang meratap akan dihukum dengan hukuman yang besar ketika dia meninggal belum bertobat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An-naihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Nah, ini kata Rasul wanita juga lagi. Nah, kenapa wanita, Pak? Karena seringnya itu wanita. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang dominan dilakukan oleh pria atau wanita dari satu perbuatan, ketika dia diharamkan, itu akan menyebutkan kalimat dominan. Nah, gitu. Jadi kenapa an-naihah, wanita yang meratap? Karena dominannya seperti itu. Kalau laki-laki dia meratap sama, nah gitu kan, sama juga, Pak. Wanita yang meratap apabila dia tak bertobat, akan ditegakkan dia pada hari kiamat, dibangkitkan, dan dia pada wanita itu dia akan memakai apa? Sirbalun, baju kurung min qatiran. Qatiran ini dari ter ya. Ter itu kuningan yang dipanaskan.
Jadi sarungnya itu kuningan yang dipanaskan. Nah, ini kan siksaan. Yang meratap tadi. Nah, yang meratap tadi. Kemudian wa dir'un min jarab. Dir'un itu semacam mantel. Mantel dari ulat. Apa maksudnya, Pak? Jadi ulat itu yang jadi mantel. Nah, gitu. Jadi bertemu antara kuningan yang panas dengan ulat. Nah, ini di luar dari jangkauan nalar kita. Nah, gitu. Tapi mungkin saja terjadi, Pak, di akhirat gitu. Rawahu Muslim. Wan nauhu raf'u sauti bin nadbi. Nah, yang dikatakan nauh itu mengangkat suara dengan ratapan, meratap. Nah, kalau al-buka dia hanya mengangkat suara saja tanpa meratap. Nah, itu bedanya, Pak. Kemudian wan nadbu an taqulal khasirah. Yang dikatakan meratap itu apa? Seorang wanita yang sedang menyesali. Nah, itu dia. Mengatakan, contohnya, ketika ada kerabatnya yang meninggal, wanita ini mengatakan, wa sanadah wa quwwah wa quwwata dhahrah wa izzah wa dharifah syama'il. Ini contoh ratapan. Apa, Pak? Wa sanadah, duhai sandaranku. Nah, gitu kan. Wa quwwata dhahrah, duhai penopang punggungku. Nah, contohnya kan. Wa izzah, duhai kemuliaanku. Nah, ini contohnya. Jadi wa dharifah syama'il, duhai yang bagus perangainya. Jadi ini semua ratapan, jenis-jenis ungkapan seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Padahal kata-katanya baik kan? Iya, cuma kan meratap dia. Duhai sandaran hidupku, katanya kan, waktu dia meninggal. Nah, ini meratapi kondisi mayat tadi. Nah, ini contoh ya. Wa nahwa dzalika, dan yang seumpama dengan itu. Nah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma min mayyitin. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Tidak ada satu orang mayit yamutu, dia mati, fayaqumu bakihim, lalu tegaklah orang yang menangisi mayat tersebut. Maksudnya ketika ada orang meninggal, kemudian yang menangis itu menangis. Fayaqulu wa jabalah, wahai gunungku. Tidak. Wa sanadah, wahai sandaranku. Wa nahwa dzalik. Ini yang dahsyatnya. Illa wukila bihi malakan. Kecuali akan diwakilkan kepada mayat tadi 2 malaikat. Jadi yang meratap itu kerabatnya, orang yang masih hidup, tapi yang disiksa itu mayitnya. Nah, kalau yang hadis di atas tadi, yang meratap diancam dengan siksaan karena ratapan. Ya, di akhirat. Sekarang mayit meninggal, ada orang meratap, mayitnya disiksa. Nah, ini bagaimana pula nih, Pak? Nah, gitu kan? Kenapa mayit ini disiksa? Yalhazanihi ahakadha kunta. Lalu malaikat itu akan mencucuknya. Jadi waktu diratap itu dicucuk sama malaikat, lalu kata malaikat, apakah kamu tuh seperti itu? Seperti yang diratapi ketika dikatakan duhai gunungku, dicucuk malaikat. Kira-kira kamu nih benar nggak cocok jadi gunung? Nah, gitu. Jadi ratapan itu akan menyebabkan mayat tersebut tersiksa. Lalu bagaimana ini kita memahami 2 hadis tersebut? Karena kan ada ayat yang mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi orang itu tak akan menanggung dosa orang lain gitu. Yang meratap yang hidup, kenapa yang diratapi pula yang disiksa? Kan itu, Pak. Kata pensyarah, wallahzu itu darbus sadri bil yadi. Kata-kata al-lahz yalhazani itu, kata lahaz itu asal maknanya memukul dada dengan tangan. Wahya maqbudah.
Nah, jadi menumbuk menumbuk dada gitu kan. Wa amma syaqqul jaib, adapun merobek kantong, wa darbus sadri wal khaddi, menumbuk dada dan pipi, wa nathri sya'ri, menghamburkan rambut, dicukur dibuang, wa du'a'u bil wail, doa dengan kecelakaan, wa nahwu dzalik, fahadza kulluhu haramun wa amrun jahilin. Ini semuanya haram dan perangai orang jahiliyah, orang bodoh. Nah, Nabi mengatakan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Nah, sekarang permasalahannya, apa hubungan antara ratapan orang yang hidup dengan disiksanya mayat dalam kubur? Innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Mayat itu nanti diadab dengan sebab keluarganya menangisi tadi. Naik ratapan. Waqa'at hadhil umur. Jadi perkara ini pun terjadi, ya. Hal yu'adzabul mayyitu bihadhil af'al jahiliyah. Apakah mayit itu akan diazab semata-mata hanya karena diratapi? Gitu. Maksudnya begitu diratapi langsung diazab. Nah, maksudnya gitu. Yunzar. Nah, sebelum kita memutuskan itu maka dilihat dulu. Jadi kalau pakai dalil itu jangan satu dalil lah. Nah, kumpulkan dulu banyak dalil gitu kan. Baru simpulkan gitu. Kalau satu dalil nanti yang lain salah kan gitu. Kalau cuma satu dalil. In awsa bidzalika, kalau yang mau meninggal itu berwasiat. Nah, berwasiat kepada keluarganya, kalau dia mati nanti ratapi tolong. Nah, gitu. Kama yaf'aluhu ba'du ahli thawrah, sebagaimana orang-orang kaya melakukan hal tersebut. Wa ba'du ahli bawadi, atau sebagian orang-orang pedesaan, dusun. Bi an yusiyahum bidzalik, di mana dia mewasiatkan kepada keluarganya supaya diratapi. Nah, ini begitu dia mati diratapi, maka dia langsung disiksa oleh malaikat. Kenapa? Perbuatan dia gitu. Wa yaqul, jadi yang mau meninggal tadi mewasiatkan, idza mutu fanawwihu alayya, kalau aku mati katanya buatlah ratapan atasku, yuhzinuhum bidzalik, yang akan menyedihkan orang-orang dengan sebab ratapan tersebut. Ini jelas. Fahadza yu'adzab, maka dia akan diazab. Kenapa? Li'annahu awsa bima jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarkihi wa imatatihi. Karena dia mewasiatkan yang dilarang Nabi. Tapi kata, kalau dia tidak mewasiatkan lalu dibuat oleh orang yang masih hidup tanpa kerelaan dan tanpa keinginan dia, fala yu'adzabu insyaallah, maka tak akan diazab di akhirat. Nah, jadi kesimpulannya, mayit ketika diratapi bisa diazab bisa tidak, tergantung bagaimana indikasi ketika dia masih hidup, kira-kira dia itu senang tidak diratapi kalau dia mati nanti. Nah, gitu. Indikasinya apa? Pertama wasiat, yang kedua kebiasaan di masyarakat. Kalau dia tidak melarang itu, tidak mengingatkan keluarganya jangan seperti itu, berarti indikasi dia menyetujui perbuatan tersebut. Nah, itu dia, Pak. Kalau yang dilihat Ustaz, bukan diwasiatkan, cuma udah jadi warisan. Nah, itu Ada di kampung-kampung. siap-siap lah tuh. Kalau ada meninggal kan, ya siapapun di keluarga itu mau nangis berjamaah itu. Menangisnya memang disetel gitu. Dia bisa pula baru datang kan, tiba-tiba menangis, nanti tiba-tiba berhenti. Iya. Ya, nangisnya meratap. Apa nangis keluar air mata aja? Ya rata-rata memang menangis. Kalau meratap tuh Nangis nggak dulu apa-apa. lah, dulu. Ya masalah. Tapi kalau meratap tuh dulu memang saya rasa bukan wasiat tapi Meratap kan ya? warisan. Meratap tuh ngomong deh, Pak. Oh, ngomong. Oh. Kalau Kira yang menang- nangis kan Enggak. gitu.
hari kau mati aku Itu merasa Siapa lagi yang iya Apa? rumah belum siap nggak sempat kau nong parkir ya. Mobil baru dibeli belum dibawa.